Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu tanggal 20 November 2021 dalam masa biasa yang ke-33. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, semoga kami semua dapat bertobat berkat sabda Yesus Putramu, penjelmaan belas kasih-Mu dan harapan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami merenungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan hidup kami untuk semakin terarah kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar Yesus yang berbicara tentang kebangkitan dan gambaran kehidupan dalam alam kebangkitan itu. Sebagai orang beriman, saat kita merenungkan tentang kematian, kita pun harus merenungkan soal kebangkitan, karena kebangkitan dan hidup kekal merupakan akhir dari seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini. Hidup baru sesudah kematian menjadi harapan semua orang beriman. Yesus dan Musa sendiri yang telah menyatakannya, sehingga tidak ada keraguan lagi terkait dengan hal itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, soal adanya kebangkitan itu bukan hal yang harus diperdebatkan lagi, karena hal itu sudah pasti ada. Bahkan Yesus sendiri disebut sebagai yang sulung dari semua orang yang mengalami kebangkitan. Oleh karena itu, kita diajak untuk dekat dan bersatu dengan Allah. Tugas kita adalah berjuang untuk hidup sebaik-baiknya, menjalankan firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan taat kepada kehendak Allah, sambil terus berharap bahwa kita semua dengan bantuan kerahiman Allah diperbolehkan mengalami hidup kekal tersebut. Hidup kita sebagai orang beriman sepenuhnya untuk Kristus yang telah menjamin keselamatan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dan karena itu ketika orang-orang Saduki bertanya untuk menguji Yesus tentang kebangkitan orang mati, karena mereka sendiri tidak percaya akan adanya kebangkitan, maka mereka menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang perkawinan. 7 orang bersaudara yang menikah dengan satu perempuan, tapi tidak menurunkan keturunan untuk mereka. Maka mereka bertanya, setelah kebangkitan nanti, siapa yang akan menjadikan perempuan itu sebagai istrinya, karena ketujuhnya telah kawin dengan perempuan itu? Jawaban Yesus sangat tegas, bahwa memang orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang layak untuk menikmati hidup kekal bersama dengan Allah tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kenapa? Karena mereka sudah sama dengan malaikat. Artinya, orang-orang yang memperoleh rahmat kebangkitan dari Allah tidak lagi terikat dengan nafsu-nafsu duniawi yang melekat pada badan duniawi itu, karena mereka kini telah menjadi sama dengan malaikat, kudus, roh. Maka mereka tidak terikat lagi dengan ruang dan waktu, termasuk hal-hal duniawi. Mereka telah dibebaskan dari berbagai macam hal-hal dunia ini. Mereka kini menikmati hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai orang-orang beriman, kita harus selalu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Pengharapan kita akan kebangkitan, itulah cita-cita tertinggi kita dalam menjalani kehidupan ini. Untuk sampai ke sana, kita harus hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan kita untuk semakin hidup sesuai dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.